Saya pada prinsipnya kita perlu minta kehadiran Pak Bupati dalam RPP karena ini terkait dengan pernyataan beliau di acara hajatan gereja. Rapat dengar pendapat atau RDP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malaka bersama Bupati Malaka dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran pada Senin 7 Juni 2021 membahas 4 agenda. Pertama, terkait pernyataan Bupati Malaka pada penutupan bulan Maria di Gua Lourdes Tubac Betun pada tanggal 31 Mei lalu yang beredar luas di media sosial juga di grup WhatsApp yang menyatakan hari ini tenaga kontrak dibukukan. Dan hari ini mungkin satu putusan yang sangat kontroversial tapi harus lakukan. Tanggal 31 saya sudah tegaskan kepada bagian hukum dengan sekda dengan jajaran kita untuk sementara teko tidak saya hentikan dulu sebentar. Kita buang anggaran terlalu besar. 1 tahun 57 miliar itu tidak main-main. Sedangkan agenda kedua membahas lahan pertanian masyarakat yang rusak pasca bencana banjir yang terjadi 4 April lalu dan terkait laporan keuangan di Sekretaris DPRD Malaka. Juga pelayanan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang terus mengalami antrian dan macet. Pembahasan agenda terkait pernyataan Bupati Malaka yang mengatakan pembukuan tenaga kontrak daerah atau TEDA berjalan tidak sesuai harapan. Pasalnya Bupati Malaka tidak hadir, hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Donatus Bere. Ketidakhadiran Bupati Malaka pada saat rapat dengar pendapat memicu pro dan kontra dalam ruang sidang. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka Markus Baria Berek pada kesempatan itu berpendapat Kita perlu minta kehadiran Pak Bupati dalam RPP karena ini terkait dengan pernyataan beliau di acara hajatan gereja. Adalah pernyataan itu saya sendiri menurut versi saya, pendapat saya itu adalah tidak elok. Seharusnya Pak Bupati pada saat itu dia coba menggunakan kata SKT itu ditinjau kembali, mungkin tidak memberi ruang untuk masyarakat berasumsi karena lokus dan tempusnya tidak pas untuk Pak Bupati menyatakan itu. Soal SK ini ditinjau kembali itu kan sudah wewenangnya pemerintah dan itu sudah ada di sakunya Pak Bupati. Sesuai dengan agenda hari ini adalah RDP dengan pemerintah daerah soal permasalahan yang pertama adalah masalah pasca bencana untuk Dinas Pertanian, terus pelayanan administrasi untuk Dispenduk dan masalah pembekuan SK Teko TEDA. Ini merupakan hal yang sangat penting yang mana kami minta supaya Pak Bupati kalau bisa hadir karena kalau yang pertanian mungkin dinas dan Pak Sekda bisa mempertanggungjawabkan, tetapi untuk SK TEDA, pembekuan SK Teko dan TEDA ini adalah sama, bahwa kemarin yang membuat statement adalah Bapak Bupati. Jadi kami minta supaya Bapak Bupati bisa hadir supaya kita bisa berbicara untuk mengambil solusi yang tepat. Hal-hal mana yang perlu, karena untuk sementara berkaitan dengan statement yang sudah dikeluarkan ini sangat mengganggu kinerja dari adik-adik Teko, terutama yang ada di Dinas Kesehatan dan yang guru-guru. Jadi kami minta supaya kalau bisa RDP hari ini biar kita tunda saja. Terima kasih. Felix Bere Nahak, politisi Partai Nasdem berpendapat
hadirnya sekda dan pimpinan organisasi perangkat daerah harus kita berikan apresiasi. Karena baru hari ini RDP pertama terjadi setelah 2 tahun. Saya kira kita harus memberi ruang itu kepada Pak Sekda yang mewakili pemerintah untuk memberi penjelasan berkaitan dengan pernyataan Pak Bupati terkait dengan pembekuan TEDA. Oleh karena itu, tidak mengurangi substansi dari pernyataan Pak Bupati, maka kita mesti beri ruang kepada Pak Sekda untuk menjelaskan, karena ini niat baik dari pemerintah. Oleh karena itu, saya kira kita juga harus berpikir jernih bahwa kehadiran pemerintah ingin memberi penjelasan, bahwa kemudian penjelasan itu ada hal yang belum bisa dijawab secara sungguh-sungguh, secara detail, secara jelas, maka masih ada ruang-ruang lain yang bisa kita hadirkan Bupati, bisa kita hadirkan Wakil Bupati di dalam RDP berikutnya. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih Pak Firis. Pak Jekas dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja. Kalau menurut saya, RDP hari ini kita tunda. Yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi saudara Felix. Soal kepercayaan terhadap sekda itu pasti kita percaya. Tetapi selama ini kan saya selalu omong tentang masalah pertanian. Masalah pertanian ini selalu omong terus. Tetapi tidak ada respon dari pemerintah di bidang pertanian. Sampai hari ini pun data kerusakan lahan di pertanian Kabupaten Malang ini belum dikirim ke provinsi. Ini bagaimana ini kalau bicara ini? Kita mau mendukung proposal suara dari mana? Jadi kalau bisa RDP juga pimpinan interupsi. Terima kasih. Pimpinan interupsi. Baik, silakan Pak Felix. Ya, karena beliau sudah berhenti maka saya tidak jadi interupsi. Terima kasih, saya kembali. Pendapat Krisantus Julius Seran, politisi Partai Gerindra, mendukung keputusan Bupati Malaka terkait pembekuan TEDA sementara. Pasalnya, banyak TEDA yang tidak kerja tapi terima honor. Contohnya, di sekretariat DPRD saja ada 60 lebih tenaga kontrak, tapi yang kerja hanya 10 orang. Di Sekuang saja tenaga kontrak ini sekitar 60-an. Tetapi yang kita lihat tiap hari itu cuma mungkin 10 atau belasan. Kemana yang 50-an atau 40-an? Ini tuh perlu dipertanyakan. Dan soal penundaan RDP itu tentu kita setuju karena Pak Bupati buat statement, beliau yang harus mempertanggungjawabkan itu. Tetapi ya kalau bisa sudah ada hadir Pak Sekda dan perangkat daerah ya secara teknis bisa mempresentasikan kepada kita ada hal yang memang harus dijawab oleh Pak Bupati, ya kita akan agendakan lagi untuk kita bertemu Pak Bupati. Saya lebih setuju itu Bupati dan Wakil Bupati hadir. Tapi sesuai dengan penjelasan Pak Sekda, ada undangan dari Pak Kapolres untuk panen raya itu kebun percontohan Kapolres Melaka di Luriku di desa Diris. Jadi mungkin penting juga untuk beliau hadir ke sana sebagai kepala wilayah. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan. Kita hanya kejar untuk Bupati mempertanggungjawabkan kenapa TEKO itu dibekukan. Tapi tidak pernah kita bertanya kenapa TEKO ini banyak sementara yang kerja sedikit. Tidak pernah kita pertanyakan itu. Sebenarnya sebagai anggota Dewan Terhormat, tugas kita itu orangnya banyak tapi kerjanya tidak ada. Uang daerah ini kan diberikan kepada yang tidak berhak menerima. Mohon maaf kalau memang saya sedikit tangkap teman-teman, tapi ini aspirasi yang perlu kita sampaikan pada forum-forum seperti ini. Terima kasih, mohon maaf saya kembali. 6 anggota DPRD Malaka yang sudah menuangkan pendapatnya, 3 mengapresiasi pemerintah dan 3 anggota DPRD meminta kehadiran Bupati harus hadir di rapat dengar pendapat itu. Ada 6, 3 provinsi kepada pemerintah daerah karena kami yang mengundang tanda.
sedangkan yang tiganya ditolak menuntut Pak Bupati harus hadir. Ini semua tidak bisa komunikasikan. Saya akan sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil. Tetapi dilihat dulu UG-nya. Kan Pak Bupati hadir. Kebetulan hari ini beliau ke Bengkulu karena undangan dari Pak Kapolres kaitannya dengan panen raya kebun percontohan fokus. Sekda Malaka Donatus Bere menjelaskan ketidakhadiran Bupati Malaka dalam RDP ini karena menghadiri acara panen raya di kebun percontohan Polres Malaka di Desa Biris, Kecamatan Webiku, Kabupaten Malaka. Sementara Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran saat dijumpai FTV mengatakan, ini Pak, pembahasan tadi. Ya, menyangkut ini kan banyak anggota kan itu untuk Bapak Bupati. Bapak Bupati hadir, maka itu besok kami kan mitra kerja. Jadi besok saya dan pimpinan wakil 1 wakil 2 untuk kami sedang kabar dengan Bapak. Karena ini semua itu syarat berlaku. Semua yang beda-beda pendapat itu tujuannya satu, untuk anak-anak. Habis tinggal sama habis akan dilanjutkan ya nanti tidak kami sesudah kami dengan Bapak Bupati nanti akan kami sampaikan kepada hasil pembicaraan kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPR. Ini kan ini sangat menggelisahkan. Pak Ketua rencana seperti apa dalam pembicaraan tentang kamar itu? Ya, saya sudah selesai baru saya sampaikan. Karena ada rahasia yang tidak bisa disampaikan di. Nanti hasilnya kami sudah bertemu dengan Bapak Bupati baru kami sampaikan. Dan itu baik dan untuk anak-anak. Dan ini kejayaan Rakyat Malaka. Terkait pembahasan lain selain Teko tadi ada beberapa 3 anggota. Oh ya, itu untuk pernah itu kerja-kerja yang tidak baik supaya diperbaiki, yang kurang supaya ditambah. Biasa tuh. Dalam perjalanan kan pasti ada kurang sana kurang sini supaya diperbaiki. Apalagi pasca bencana di Malaka sini. Terkait pelayanan KTP, Pak? KTP nanti besok baru lanjut lagi. Oh, siap. Ya, sering kita terganggu karena dengan adanya tidak sudah Dibekukan. ya secara lisan disampaikan untuk tidak bekerja itu ya. Ya. Sekarang yang ASN yang bekerja. Oke. ini Pelayanan tetap. Pelayanan tetap. berkaitan dengan pembekuan SKT dari Pak Bupati, dalam hal ini kan itu kan masih sifatnya lisan belum secara tertulis. Kira-kira yang secara tertulis itu kapan? Ya, itu nanti kita tanya kepada Pak Bupati karena yang tertangkap Pak Bupati secara tertulis. Bila kemarin itu kan di gua itu kan dia ngomong secara lisan, tapi sampai saat ini tertulisnya belum ada. Dan itu kan hak prerogatifnya Pak Bupati. Kalau tantang itu kan Pak Bupati, bukan kami Dewan. Sejauh ini jumlah tidak secara keseluruhan di Kabupaten Malaka itu ada? Ya, tidak salah itu 2.747 nggak salah. 2.747. Ya, nggak salah. Sedangkan anggarannya itu setahun itu 50,3 miliar, bukan 57, 50,3. Oh, 50,3. Ya, sekitar itu. Satu lagi, terkait tadi ada salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa perwakilan pemerintah sudah ada untuk pembahasan teknis. Kenapa alasan yang konkret? Ya, tidak bisa dilakukan pembahasan. karena yang membuat statement Bapak Bupati, yang membuat statement Bapak Bupati. Maka itu dan yang menandatangani itu kan Bapak Bupati, bukan sekda. Demikian laporan EDS FTV Malaka Nusa Tenggara Maka itu besok Timur. kami rapat pimpinan dengan semua baik, nanti semua akan baik. Kita sama-sama menjaga ini situasi kondusif di Rakyat Malaka. Pas.